Gak salah nih Xiaomi masukin Redmi Note 13 series sampai 5 varian di Indonesia. Apa nggak kebanyakan itu? Pantas aja daftar TKDN Xiaomi Indonesia itu muncul yang varian 4G juga. Ternyata semua varian Redmi Note 13 itu dibawa ke sini, ke Indonesia. Sebenarnya ada bagusnya juga sih, kita jadi lebih fleksibel ya buat milih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dan harganya juga. Tapi karena terlalu banyak pilihan, mungkin kalian butuh panduannya. Nah, di video ini kita bakal bahas dua varian yang kemungkinan paling banyak diincar, yaitu Redmi Note 13 Pro 4G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Karena perbedaannya itu nggak cuma di connectivity, tapi ada lainnya. Lengkapnya kita bahas di video ini. Let's go! Oke, jadi 5 varian Redmi Note 13 yang Xiaomi bawa ke Indonesia, di antaranya Redmi Note 13 4G dan 5G, Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G, sama terakhir adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Pusing nggak tuh milihnya? Apalagi kelimanya ini pakai chipset, desain baterai, layar, semua-semuanya itu beda. Nah, Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G yang kita bahas kali ini itu pakai satu storage aja yang 8256 GB dan sama-sama pakai OS MIUI 14 based on Android 13. Nah, biar simple buat penyebutannya, gua bakal sebut yang warna biru ini Pro 4G dan yang warna ungu ini Pro 5G. Oke, kita cek dulu dari performance-nya. Redmi Note 13 Pro 4G itu pakai Helio G99 Ultra, sedangkan Redmi Note 13 Pro 5G itu pakai Snapdragon 7S Gen 2. Kedua chipset ini berasa familiar ya memang karena dipakai juga sama saudara sepupunya, yaitu Poco M6 Pro dan X6. Dari segi performance berasa banget nih perbedaan di antara keduanya. Lewat skor benchmark Antutu 10 dan multi-core Geekbench 6, Pro 5G lebih tinggi 30% loh ketimbang Pro 4G. Dan grafik benchmark pakai 3D Mark Wildlife perbedaannya sampai 2 kali lipat. Buat penggunaan harian, kita adu kecepatan buka aplikasi atau speed test. Nah, kedua HP-nya ini dalam posisi recent apps yang kosong ya, jadi kita fair. Kita mulai dari aplikasi bawaan dulu, yaitu telepon dan kamera. Seri Pro 4G sedikit lebih cepat nih. Sama juga pas buka file manager, ternyata Pro 4G bisa masuk lebih cepat ketimbang si Pro 5G yang butuh waktu dulu buat ngeload aplikasinya. Lanjut ke aplikasi Xiaomi Home, WhatsApp, Play Store, Chrome, YouTube, Instagram, dan TikTok. Itu kedua HP-nya sama-sama cepat buat masuk aplikasi. Bedanya cuma sepersekian detik aja. Tapi yang baru berasa nih pas buka aplikasi Blibli, seri Pro 5G jauh lebih cepat masuk ke aplikasinya. Begitu juga pas buka game, yaitu Mortal Kombat di Pro 5G lebih cepat load gamenya ketimbang Pro 4G. Dan kita juga buka ulang beberapa aplikasi tadi lewat recent app dan beberapa kali Pro 4G itu butuh load ulang aplikasinya nih. Oke, kita lanjut ke tes gaming mobile. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di-like dan subscribe dulu, oke? Nah, game yang gue mainin di sini adalah Mortal Kombat. Ya, main di Pro 5G itu lebih smooth dengan frame rate di 60-70 FPS. Sedangkan Pro 4G di 50-an FPS. Ya, kita masih bisa enjoy lah buat main game berat ini di kedua HP-nya. Lanjut, buat game emulator nih. Main Jackie Chan Stunt Master di PS1, kedua HP-nya bisa jalanin gamenya dengan mulus sampai resolusi 2 kali. Tapi pas kita naikin ke resolusi 4 kali atau 960 pixel, seri Pro 4G mulai nge-lag nih. Buat emulator PSP, gua main game YS7 di resolusi 2 kali dan 4 kali, keduanya itu bisa stabil di 30 FPS. Itu memang standar dari gamenya 30 FPS. Tapi pas naik ke resolusi 6 kali. Nah, baru nih Pro 4G berasa ada penurunan frame rate-nya. Sayangnya pas geber PS2, kedua HP-nya sama-sama nge-lag ya, unplayable dah intinya. Nah, kita adu juga buat video render pakai CapCut dengan footage video 1080p 1 menit. Pro 5G bisa kelar lebih cepat di 20 detik ketimbang Pro 4G itu di 27 detik. Nah, buat penggunaan baterainya sendiri, gua tes buat nonton Netflix dengan brightness dan tingkat volume yang sama. Kedua HP-nya sama-sama turun 4% selama setengah jam. Padahal seri Pro 5G itu sebenarnya punya kapasitas yang sedikit lebih gede, di 5100 mAh. Tapi karena chipset dari seri yang Pro 4G itu lebih efisien dan adem, jadi bisa menyetarakan si konsumsi baterainya.
Untuk suhu HP-nya sendiri, pas kita tes heavy usage, seri Pro 5G sedikit lebih anget di 43 derajat ketimbang Pro 4G di 40 derajat. Jadi buat penggunaan harian, Redmi Note 13 Pro 5G kasih experience yang lebih baik dengan buka aplikasi berat yang lebih cepat dan gaming juga lebih smooth. Walau gitu, buat penggunaan harian, Redmi Note 13 Pro 4G itu udah cukup sih. Lanjut ke bagian kamera, yang mana keduanya itu sama-sama pakai sensor 200 megapiksel untuk main kameranya. Tapi nih sensor ultrawide-nya yang berbeda dan ISP-nya juga berbeda. Jadi kalau kita compare, hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, foto pertama ini gua pakai close up dengan main kameranya. White balance di Pro 5G itu lebih warm atau kekuningan ketimbang Pro 4G. Tapi anehnya, pas kita ajak motret ke lokasi di dalam pasar nih, tone warna di Pro 4G malah jadi keunguan kayak gini. Padahal udah dijepret berkali-kali ya. White balance di Pro 4G juga nggak konsisten nih. Nah, buat portrait mode di Pro 4G itu nggak serapi Pro 5G. Contoh, bibir gue ini agak kepotong ya. Pro 4G juga lebih ketara nih noise-nya dan nggak sedetail di Pro 5G. Nah, buat digital zoom 2 kali dan 4 kali, hasil foto di Pro 5G lebih pekat shadow-nya ketimbang Pro 4G, yang mana naikin exposure dan kontras warnanya. Buat kondisi low light dengan night mode, Pro 5G ini bisa ngeredam cahaya di neon box itu dengan lebih baik nih, dan nge-capture juga kondisi malam kayak aslinya. Oh iya, watermark di Pro 4G juga ada bug-nya nih. Info focal length-nya kalau kalian lihat itu di bawah, nyangkut di 23 mm, walaupun sebenarnya pakai zoom 4 kali. Sama pas gua motret outdoor, itu berasa shutter lag ya di Pro 4G. Kemungkinan ini karena pengaruh dari thermalnya. Berasa banget jedanya dari pencet tombol shutter sampai nge-capture fotonya. Di kamera ultrawide, viewing angle Pro 4G ini lebih sempit ya ketimbang Pro 5G. Processing warna Pro 4G juga sama ya, lebih kontras. Pas motret di outdoor, HDR kedua HP-nya itu nyala otomatis dan bisa dapetin detail gate yang cukup baik. Sedangkan di area low light, seri Pro 4G masih aja nih naikin exposure dan belum bisa ngeredam cahaya sebaik Pro 5G. Nah, soal kamera makronya kita fokus ke Pro 4G yang ada bug lagi nih. Karena hasil foto tuh semuanya jadi ngeblur ya, padahal di viewfinder itu fokusnya udah dapet, tapi pas jepret, ya out of focus lagi. Jadi lebih oke emang pakai digital zoom 2 kali atau 4 kalinya aja sekalian. Terakhir buat selfie yang beda nih, karena skin tone di hasil foto Pro 5G jadi pucet dan kekuningan, nggak natural. Sedangkan di Pro 4G itu lebih mendekati skin tone aslinya. Oke, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Redmi Note 13 Pro yang 4G dan 5G. Nah, di sini resolusinya emang beda ya. Yang 4G ini maksimal di 1080. Kalau yang 5G ini di 4K. Dan warnanya juga beda banget nih. Jadi buat yang 4G, ini dia lebih arah cold ketimbang 5G yang warm ya. Dan buat stabilisasinya sendiri, keduanya udah oke, sama-sama ada optical image stabilization. Sekarang kita lihat buat selfie-nya yuk. Nah, ini pengetesan buat selfie-nya di 1080 60 fps. Jadi dua-duanya itu memang mentoknya di situ. Tapi perbedaan yang paling ketara adalah di Pro 5G ini viewing angle-nya lebih sempit ya ketimbang yang versi Pro 4G. Dan skin tone juga beda. 4G itu lebih pucat warnanya ketimbang yang Pro 5G. Tapi untuk dynamic range-nya sendiri, ya keduanya udah oke lah ya. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dari kedua HP-nya? Tulisin di kolom komentar ya. Nah, jadi overall Redmi Note 13 Pro 5G itu punya foto yang lebih oke dengan white balance warm yang lebih konsisten di semua hasil fotonya dan shadow-nya juga pekat. Sedangkan Pro 4G itu masih ada bug-nya nih. Warnanya nggak konsisten dan berasa banget shutter lag-nya pas di foto outdoor tadi. Mudah-mudahan pas video ini tayang, Xiaomi udah kasih update buat kameranya ya. Jadi kalau kalian merasa bug-nya itu udah diperbaiki atau mungkin ada bug lainnya, boleh tulisin di kolom komentar aja. Di bagian layar, keduanya itu sama-sama pakai ukuran 6,67 inci AMOLED panel 120Hz. Tapi tingkat brightness-nya nih yang berbeda. Karena Redmi Note 13 Pro 5G itu bisa nembus di 1800 peak brightness. Jadi buat pemakaian outdoor, ya pastinya lebih jelas pakai layar yang Pro 5G. Sama yang suka nonton film nih, sertifikasi HDR buat Netflix itu berbeda di kedua HP-nya. Jadi warna di seri Pro 5G yang pakai Dolby Vision
Vision itu lebih akurat ya ketimbang Pro 4G yang malah jadi vibrant banget nih warnanya. Sementara soal speaker, kualitas audio kedua HP-nya ya sama aja ya, vokalnya clear, bassnya juga berasa. Nah, soal desain, keduanya menurut gua oke sih, secara garis tegas, tapi memang ada bagian kameranya kalau dijajarin gitu ya, sampingan, itu sebenarnya mirip ya, walaupun ada variasi yang sedikit berbeda. Kalau disuruh pilih satu, gua bakal pilih yang Pro 5G. Lebih cakep aja ketimbang Pro 4G yang kayaknya kalau dilihat-lihat, itu lumayan mirip sama sepupunya yang Poco X6 Pro. Nah, setelah di-compare keduanya kayak gini, baru berasa jelas kan perbedaannya. Nggak cuma sekedar connectivity aja yang 4G sama 5G. Kalau disuruh milih, gue sendiri akan milih yang versi 5G ini. Semua aspek itu dapat di sini, dari performance-nya, kamera, layar, sampai desain, ini cakep. Versi yang 4G-nya ya mungkin cocok buat kalian yang ada di daerah yang belum terjangkau 5G dan pengen harga yang pastinya lebih terjangkau juga. Nah, buat beda harganya sendiri ini memang nggak sampai sejuta ya, karena Redmi Note 13 Pro 4G itu di 3,8 juta, sedangkan Pro 5G ini di 4,4 juta. Jadi dengan perbedaan harga segini, menurut gua nanggung ya kalau kalian itu nggak ambil yang seri Pro 5G aja sekalian. Tapi kalau kalian punya pendapat lain soal si HP-nya, boleh banget buat tulisin di kolom komentar, atau mungkin kalian bilang kayak, ih kayaknya yang 4G lebih worth it, atau mungkin yang Pro Plus lebih worth it, atau yang standar lebih worth it. Nah, kalian ramein aja di kolom komentar, nanti kita lanjut di sana, oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like dan subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi ngincerin atau bingung mau beli Redmi yang mana, karena ini banyak banget ya. Kita ketemu lagi di comparison selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Yang ini sih paling pas ya menurut gue.